Halo, selamat siang, selamat pagi, selamat malam untuk teman-teman yang mendengarkan video ini atau menonton video ini. Perkenalkan kembali, nama saya David Albaki dan hari ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana media massa mempresentasikan dan memperkuat tentang peran gender dalam masyarakat melalui media sosial. Selain itu, kita juga akan membahas bagaimana manusia memperoleh pengetahuan tentang gender melalui media sosial ini, serta bagaimana sih implikasi etis dan presentasi gender di kita sendiri dan bagaimana gitu. Dan yang terakhir kita akan membahas tentang eksplorasi upaya-upaya untuk mengatasi representasi gender yang biasa ada di media sosial dan yang akan meningkatkan kesadaran dan isu gender dalam komunikasi sosial. Dan di sini kita akan membahas yang pertama, yaitu tentang referensi gender dalam media sosial. Stereogender media sosial yang sering kita gambarkan sebagai stereotip atau gender yang kaku, seperti perempuan sebagai sosok yang lemah sedangkan laki-laki sosok yang kuat gitu kan. Ada juga yang menjelaskan emosional perempuan itu lebih moodnya lebih kuat dan laki-laki lebih kepercayaannya lebih ini gitu kan. Dan sementara laki-laki digambarkan sebagai yang kuat kan, yang kuat dan rasional, presentasinya dapat memperkuat norma-norma dan gender sudah ada gitu dalam masyarakat. Jadi sudah tahu gitu kalau misalnya bisa dikatakan gitu kalau misalnya perempuan itu lemah, tapi sebenarnya tidak. Tapi dalam arti kalau misalkan dari representasi gender dalam media sosial atau media massa itu mengatakan seperti itu. Dan peran gender dalam pekerjaan atau keluarga itu juga sering terjadi, yang dimana media sosial juga sering memperkuat para gender dalam dunia pekerjaan dan dunia kerja gitu, dunia pekerjaan dan di keluarga gitu, yang dimana kita sering banget mengetahui dimana perempuan itu sering digambarkan sebagai pengurus rumah tangga dan hanya terlibat di dalam ya rumah tangga gitu kan, yang sering digambarkannya seperti gitu, jadi sebagai pengurus rumah tangga dan hanya terlibat dalam pekerjaan yang berhubungan dengan kecantikan ataupun sebagai ibu rumah tangga, sementara laki-laki digambarkan sebagai pekerja keras yang dimana berada di luar rumah, dan itu diartikannya itu yang berarti di luar rumah itu ya di luar tidak diam gitu, dan di situ diartikan di dari itu seperti itu gitu juga. Dan di sini juga dijelaskan juga ada tentang citra tubuh dan kecantikan gitu, yang dimana media massa memiliki peran penting dalam membentuk citra tubuh dan standar kecantikan di sini yang tidak realistis, yang dimana perempuan itu representasinya sering menekan pada penampilan fisik dan dampak negatif terhadap body image dan kepercayaan perempuan. Nah, setelah itu kita akan membahas juga, ada juga tentang epistemologi atau memperoleh pengetahuan tentang gender melalui media sosial ini. Yang dimana manusia memperoleh pengetahuan tentang gender melalui media sosial selalu ada berbagai cara, yang termasuk yaitu yang pertama kita akan menemukan di pemberitaan dan program TV, yang dimana berita dan program TV menghadirkan bagian isu gender termasuk peran perempuan dan laki-laki dalam masyarakat ini, seperti tentang kekerasan yang dilakukan seorang laki-laki, ada kekerasan perempuan juga ada, dan juga berbagai gender dan isu-isu yang relevan gitu. Lalu juga kita bisa mengetahui di iklan dan media sosial, yang dimana iklan dan media sosial sering menampilkan peran dan gender yang stereotipikal yang dapat mempengaruhi pandangan persikap tentang gender, yang dimana seperti contohnya ikan kecantikan dan dilakukan oleh cewek-cewek atau perempuan yang cantik gitu kan, seperti modelis gitu kan. Dan juga tentang kayak iklan eh, parfum cowok gitu yang dilakukan oleh cowok atletis yang kayak gitu dan badannya yang bagus-bagus itu. Lalu juga kita bisa menemukan di film dan drama, di mana film dan drama juga dapat memperkuat stereotipe gender dan peran dalam kehidupan sehari-hari. Kita bisa melihat gitu, bagaimana sih kehidupan perempuan dan gender laki-laki itu di dalam sebuah film gitu. Bagaimana sih peranan film atau kelakuan bukan kelakuan sih ya sifat wanita ketika di film itu dan sifat laki-laki di film itu bisa menggambarkan bagaimana skenario isu itu seperti gimana.
Lalu kita juga bisa merepresentasikan gender yang bisa di dalam media massa, mereferensi gender yang bisa dalam media massa memiliki inspirasi etis yang serius, yang dimana diskriminasi atau ketidakstadilan, yang dimana stereogender dalam media massa dapat menyebabkan diskriminal dan ketidakadilan terhadap perempuan dan laki-laki tidak sesuai dengan norma-norma tersebut, yang dimana bisa mendapatkan jika perempuan itu dapat menerima kekerasan, tidak bisa menerima kekerasan gitu, dan emang tidak boleh dianjurkan menerima kekerasan seperti itu. Dan di sini dijelaskan teori gender dalam media massa dapat menyebabkan diskriminasi dan ketidakadilan terhadap perempuan dan laki-laki yang tidak sesuai dengan norma-norma tersebut. Jadi ada norma-norma yang tidak bisa gitu. Lalu yang kedua, adanya tentang pengaruh pada identitas individu. Referensitas yang bisa dapat mempengaruhi cara individu itu untuk melihat diri mereka sendiri dalam peran mereka dalam masyarakat. Jadi kita harus mengetahui peranan kita di masyarakat seperti apa gitu kan. Lalu yang ketiga juga adanya pengaruh dalam perilaku. Referensiasi gender yang bisa dapat mempengaruhi perilaku individu terhadap orang lain, dan baik secara positif maupun negatif. Lalu kita selanjutnya ke upaya-upaya yang etis untuk mengatasi representasi gender yang biasanya dalam media massa, yang dimana di sini beberapa upaya etisnya dapat dilakukan untuk mengatasi representasi gender yang biasa, yaitu kita jelaskan satu persatu. Yang pertama itu tentang kesadaran dan pendidikan, yang dimana meningkatkan kesadaran tentang isu-isu gender dan memberikan pendidikan yang lebih baik tentang keberagamaan gender kepada konflik industri media. Lalu yang selanjutnya tentang penggalian isu atau pengalihan isu gender, yang di masa ini bisa mendorong gitu mengalihkan isu-isu gender yang beragam dan kompleks dalam konteks media. Lalu yang selanjutnya juga ada referensi positif atau representasi positif, yang dimana menciptakan referensiasi gender yang lebih positif dalam referensi dalam media massa, menggambarkan perempuan dan laki-laki dengan peranan beragam dan yang kuat. Lalu yang terakhir mungkin tentang pengaruh kebijakan, mengadopsi kebijakan yang mengatur atau mempengaruhi kebijakan, yang dimana mengadopsi kebijakan regulasi yang mendukung referensi gender yang seimbang dan adil dalam media massa. Oke, jadi di sini kita akan menjelaskan bagaimana media massa itu mempresentasikan dan memperkuat gitu peran gender dalam masyarakat melalui media sosial, yang dimana manusia memperoleh pengetahuan tentang gender melalui media massa serta interpretasi etis dan referensi gender yang biasanya sering gitu banget dilakukan gitu kan. Penting bagi kita untuk terus menikmati atau penting bagi kita tuh untuk terus menyadari gitu kesadaran mengambil tindakan etis untuk mengatasi biasnya gender gitu, atau ya ketidakinian lah dalam media massa, agar masyarakat itu bisa tahu dapat mencapai kesejahteraan gender yang lebih baik gitu, dan tidak ada perbandingan. Tapi kalau misalkan dijelaskan perbandingan gitu kan, banding-bandingannya. Lalu kita akan mengambilnya tindakan etisnya itu seperti dalam media massa agar masyarakat dapat mencapai kesejahteraan gender yang lebih baik. Nah, di situ saya sudah menjelaskan beberapa sih poin yang lebih ini, yang dimana konstitusi gender dalam media massa itu sangat berpengaruh, dan juga peran gender dalam pekerjaan, keluarga, citra tubuh dan kecantikan itu ya sangat jelas gitu, dapat membahas bagaimana manusia memperoleh pengetahuannya gitu kan. Dan di sini cukup sekian aja penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah ucap, salah kata, dan salah pembawaannya dan kurang baik. Terima kasih sudah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mahasiswa.